Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta gitu. Baik, anak hebat. Sekarang kita akan belajar materi kelas 12 yaitu KD pertama ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu ya. Seperti yang anak ibu lihat di layar ya. Ini ada gambar ya, ada gambar hewan. Kemudian juga ada gambar perkecambahan pada biji gitu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis proses perkecambahan biji. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan benar. Nah, ini adalah peta konsep dari materi kita ya, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, kemudian ada juga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu ya. Kita bisa lihat ini ada faktor internal, kemudian nanti ada faktor eksternalnya ya. Pada tumbuhan kita akan mempelajari pertumbuhan primer dan sekunder, kemudian nanti pada hewan kita akan mempelajari tentang fase-fase embrionik dan fase-fase pasca embrionik gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel ya, tidak bisa kembali seperti semula. Ya, ini contohnya bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran sel. Sedangkan perkembangan itu adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Ini biasanya ditandai dengan aktifnya organ reproduksi pada tumbuhan seperti bunga begitu. Nah, ini adalah gambar pohon mangga ya, yang di sebelah kiri itu adalah pohon mangga saat berumur 1 tahun. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah pohon mangga berumur 5 tahun ya. Terjadi perbedaan ya, di mana pada umur 1 tahun itu pohon mangganya masih pendek, kemudian jumlah daunnya juga masih lebih sedikit. Kemudian terjadi pertumbuhan ya, batangnya bertambah tinggi, kemudian daunnya bertambah banyak ya, bertambah lebar, sehingga pada saat 5 tahun mangganya menjadi seperti ini. Ini adalah proses perkecambahan biji ya. Jadi sebelum biji itu berkecambah, kondisi biji kita seperti ini ya. Di dalam biji itu terdapat beberapa embrio nanti akan berubah ya. Yang pertama itu adalah akar lembaga yang kita sebut dengan radikula ya. Kemudian daun lembaga disebut dengan kotiledon. Nah, kalau dilihat di gambar ini dia ya. Ini kotiledonnya. Kemudian yang ketiga adalah batang lembaga atau kaulikulus ya. Nanti ada epikotil dan hipokotil. Oke. Yang mana yang hipokotil? Ini dia. Kemudian ini kotiledon ya. Oke. Nah, bagaimana proses perkecambahan pada biji? Pertama, biji itu mengalami proses yang disebut dengan imbibisi. Imbibisi itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu disebut dengan bijinya minum gitu ya. Jadi biji itu direndam di dalam air, kemudian air itu nanti masuk menembus kulit biji gitu. Nah, kemudian terjadi proses yang namanya transkripsi RNA. Kemudian terjadi proses translasi enzim amilase, kemudian amilumnya berubah menjadi glukosa.
Nah, glukosa itulah yang akan digunakan oleh embrio sebagai sumber energi untuk pembelahan sel. Nah, kalau kita perhatikan ini air ya, H2O, itu nanti masuk ya, menembus kulit biji, mengaktifkan hormon ya, GA atau giberelin yang ada di dalam biji. Kemudian nanti terjadi sintesis RNA oleh DNA ya. Terjadi perombakan amilum menjadi glukosa, sehingga nanti glukosa yang terbentuk itu menjadi sumber energi bagi biji untuk melakukan perkecambahan begitu. Nah, tipe-tipe perkecambahan secara umum itu ada dua. Yang pertama itu adalah epikotil ya, hipogeal. Epikotil muncul di atas permukaan tanah ya. Sedangkan hipokotilnya dan kotiledon itu tetap berada di dalam tanah. Contohnya pada kecambah kacang merah dan kacang kapri. Kemudian untuk yang epigeal, epikotil, hipokotil, dan kotiledonnya itu muncul di atas permukaan tanah. Contohnya kecambah kacang hijau dan kecambah kacang tanah. Nah, ini dia perbedaan antara dua tipe perkecambahan tadi. Yang ini adalah tipe epigeal ya. Coba anak ibu perhatikan. Ini hipokotilnya ke atas ya, menembus permukaan tanah, naik dia ke atas. Kemudian ini kotiledonnya juga terangkat ke atas. Nah, sedangkan pada yang tipe hipogeal, ini anak ibu perhatikan, hipokotilnya, kemudian kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Ya, jadi itu perbedaan antara epigeal dengan hipogeal ya. Perhatikan letak hipokotil dan kotiledonnya. Ini dia yang epigeal. Sedangkan yang hipogeal ini dia hipokotil dan kotiledonnya ya. Ini tanah gitu ya. Oke. Embrio yang tumbuh itu belum memiliki klorofil. Iya, benar ya, sehingga embrio belum dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana cara embrio bisa tumbuh? Nah, dia mengambil makanan dari endosperma atau putih lembaga yang ada di dalam kotiledon tadi gitu. Tumbuhan polong-polongan, contohnya kacang tanah, dia tidak memiliki endosperma sehingga embrio mengambil makanannya dari kotiledon. Kemudian, perkecambahan membutuhkan hormon auksin yang mudah rusak bila terkena intensitas cahaya yang tinggi. Oleh karena itu, kecambah tumbuh lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Untuk lebih lanjut, ini nanti bahasan kita kepada hormon-hormon tumbuhan gitu. Tumbuhan monokotil ya, itu dia memiliki satu kotiledon ya. Contohnya pada kelompok Gramineae, contohnya jagung ya. Kotiledonnya disebut dengan skutelum. Kemudian radikula atau calon akarnya itu diselubungi oleh koleoriza. Ujung embrio dari tumbuhan monokotil ini itu diselubungi oleh koleoptil ya. Perkecambahannya dimulai dari proses penyerapan air ke dalam sel biji yang disebut dengan imbibisi tadi ya, atau proses minum ya. Nah, setelah biji berkecambah ya menjadi tumbuhan kecil, selanjutnya tumbuhan tersebut akan mengalami pertumbuhan primer. Kemudian nanti pertumbuhan sekunder. Nah, apa itu pertumbuhan primer? Ya, pertumbuhan primer itu adalah aktivitas sel-sel meristem di ujung batang, ya, atau akar ya. Jadi di bagian ujung batang atau di ujung akar itu nanti terdapat sel-sel meristem yang aktif membelah sehingga menyebabkan batang dan akar itu tumbuhnya memanjang. Berarti batang itu tumbuhnya memanjang ke arah atas, sedangkan akar itu ke arah bawah gitu. Karena ini sifatnya bisa diukur ya pertumbuhannya, maka pertumbuhan primer batang itu diukur secara kuantitatif. Alat yang biasa digunakan itu disebut dengan auxanometer. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, daerah pembelahan ya, sel-selnya aktif membelah.
Kenapa? Karena dia bersifat meristem atau meristematis ya. Kemudian setelah sel-sel itu membelah, itu nanti sel tersebut mengalami proses pemanjangan begitu. Ya, sel-selnya aktif untuk membesar, kemudian memanjang. Ya, diikuti dengan nanti namanya daerah diferensiasi. Nah, sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel dengan struktur dan fungsi yang khusus. Nah, kalau kita lihat di akar, ini dia tepat di belakang tudung akar. Di sini proses pembelahan sel atau daerah pembelahan sel. Kemudian ini dia ya, ini tudung akar, berarti daerah pembelahan selnya di sini. Kemudian di sini daerah pemanjangan. Kemudian di sini daerah diferensiasi. Pada daerah diferensiasi itu sudah terdapat sel-sel rambut akar begitu ya. Jadi intinya pertumbuhan primer bertambahnya tingginya batang dan bertambah panjangnya akar begitu. Nah, ini dia ya bagian-bagian titik tumbuh pada akar tanaman. Ini bagian-bagian titik tumbuh pada batang ya. Ini tadi tudung akar ya, berarti di belakang tudung akar. Nah, di sini tepatnya di meristem apikal itu terjadi proses pembelahan ya. Ini pada batang. Di sini dia meristem apikalnya. Jadi nanti batangnya itu semakin tinggi ke atas. Kalau akarnya berarti semakin panjang dia ke bawah begitu. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan primer gitu. Berikutnya apa? Berikutnya adalah pertumbuhan sekunder ya. Berbeda dengan pertumbuhan primer. Kalau primer tadi itu bertambah panjangnya batang ya ke atas atau bertambahnya panjangnya akar ke bawah. Kalau ini lebih ke pertumbuhan menyamping ya. Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan itu terjadi akibat aktivitas dari kambium begitu. Sel kambium itu membelah ke arah luar, dia membentuk floem. Ke arah dalam itu dia nanti membentuk xilem ya. Berarti luar dia membentuk floem, kalau dalam itu xilem, phloem gitu ya. Nah, pertambahan jumlah sel floem dan xilem itu menyebabkan diameter batangnya bertambah ya. Makanya batangnya nanti menjadi bertambah besar gitu. Aktivitas pembentukan floem dan xilem dipengaruhi oleh musim ya yang dapat membentuk formasi lingkaran yang disebut dengan lingkaran tahun. Nah, ini dia seperti yang Ibu jelasin tadi. Ini floem ya di bagian arah luar, sedangkan xilemnya di bagian arah dalam. Ini bagian paling dalam nih. Nah, inilah dia yang merupakan kambium vaskular atau kambium pembuluh ya yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada tumbuhan ya, tepatnya pada batang begitu. Pernah lihat kan anak Ibu kayu? Nanti di bekas potongannya itu ada lingkaran-lingkaran. Nah, itu adalah lingkaran tahun. Nah, ini dia pertumbuhan sekunder ya. Ini kalau kita potong ya, kemudian kita perbesar jadinya seperti ini. Coba lihat. Ini xilem, berarti ini bagian dalam ya, ini xilem. Kemudian ini floem ya. Yang mana kambiumnya? Kambium itu di antara ya, ini floem, ini xilem, berarti ini kambium pembuluh. Ya. Ini xilem sekunder, ini floem sekunder. Kemudian nanti di bagian luar itu nanti ada namanya kambium gabus dan di luarnya adalah gabus ya. Kalau dalam pertumbuhan ya, intinya untuk pertumbuhan sekunder ini dia kambium pembuluh ya. Makanya batang itu bertambah diameternya dia menjadi besar begitu. Nah, ini dia tabel perbedaan antara pertumbuhan primer dan sekunder gitu. Kalau kita lihat yang pertama perubahan bentuk ya. Pertumbuhan sekunder itu terlihat dari diameter batang tanamannya membesar ya. Pertumbuhan ke samping gitu ya, jadi diameter batangnya bertambah. Kalau pertumbuhan primer, ingat saja batangnya itu bertambah panjang ke atas ya, sedangkan akarnya itu bertambah panjang ke bawah. Gitu. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aksi dari meristem lateral, meristem samping gitu ya.
Kemudian kalau pertumbuhan primer itu terjadi akibat aksi meristem apikal, berarti meristem ujung ya, ujung batang dan ujung akar. Oke. Hasil pertumbuhannya, kalau pertumbuhan sekunder itu nanti dia menghasilkan pertumbuhan radial ya, melingkar. Sedangkan pertumbuhan primer itu menghasilkan tumbuhan dalam sumbu longitudinal, memanjang begitu. Pertumbuhan sekunder itu nanti dia mengikuti pertumbuhan primer. Ya, tanaman terjadi di awal itu adalah pertumbuhan primer. Jadi setelah terjadi pertumbuhan primer, baru nanti terjadi pertumbuhan sekunder begitu. Pertumbuhan sekunder itu terjadi pada angiosperme dan gimnosperme ya, tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka kecuali monokotil. Ya, monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Kenapa? Karena monokotil tidak memiliki kambium ya. Oke. Sedangkan pertumbuhan primer itu terjadi di semua bagian tanaman ya, mau dia punya kambium atau enggak, karena ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada tanaman ya, secara terjadi dari awal gitu, jadi tidak tergantung kepada kambium ya. Makanya pada pertumbuhan primer itu di semua bagian tanaman ya, meristem primer gitu yang berperan. Kemudian untuk pertumbuhan sekunder itu hanya terjadi pada bagian yang matang ya. Sedangkan pertumbuhan primer itu berhenti setelah selesainya diferensiasi jaringan. Nah, itu ya. Jadi pertumbuhan tanaman yang terjadi di awal, kemudian pertumbuhan itu berhenti setelah terjadi diferensiasi jaringan ya. Misalnya jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan dasar dan lain-lain. Kemudian jaringan pembuluh juga ya. Oke, kemudian untuk pertumbuhan sekunder itu nanti hasilnya itu berupa ada periderm, phloem sekunder, xilem sekunder, lentisel, dan kulit kayu yang dikembangkan selama pertumbuhan sekunder ya. Kemudian untuk pertumbuhan primer itu ada epidermis ya, jaringan pelindung, kemudian ada korteks, ada jaringan vaskular atau jaringan pembuluh ya, yang dikembangkan selama pertumbuhan primer ya. Jadi jika anak ibu susah membedakan, ingat saja pertumbuhan primer itu pertumbuhan memanjang ya, batangnya bertambah panjang atau bertambah tinggi ke atas, kemudian akarnya bertambah panjang ke bawah menembus ke dalam tanah gitu. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu setelah selesai pertumbuhan primer ya, ditandai dengan bertambahnya diameter batang, tapi khusus untuk tumbuhan yang memiliki kambium pembuluh ya. Yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Sedangkan monokotil tidak bisa. Makanya anak ibu perhatikan tanaman jagung itu nggak pernah batangnya itu diameternya bertambah membesar, nggak pernah. Bayangkan atau bandingkan dengan mangga. Ya, lama-lama kan batangnya membesar tuh. Kalau kita potong ya batangnya, kita akan lihat ada lingkaran-lingkaran di bekas potongan. Nah, itu dia pertumbuhan sekunder gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini, di dalam biji yang istirahat itu ternyata di dalamnya itu ada embrio ya. Embrio itu nanti akan berkembang menjadi akar dulu. Ya, kemudian ada nanti embrio menjadi batang, ada menjadi daun. Nah, ketika biji ini ya yang dalam keadaan dorman kita rendam di dalam air, ya biji itu tadi minum ya, imbibisi. Nah, itulah nanti yang mengaktifkan hormon dan enzim-enzim yang ada di dalam biji tadi sehingga embrionya bisa berkecambah gitu. Nah, setelah bijinya berkecambah ya menjadi tumbuhan kecil, selanjutnya akan mengalami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder begitu. Jadi untuk materi kita hari ini sampai di situ dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas apa sih faktor-faktor yang berpengaruh atau yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari bersama kita ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.